Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Drag and Like Martial Emperor. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut pada sebuah poster yang berisi gambar Hojeon dengan bertuliskan pembunuh dan pelaku pembakaran. Deoksang yang memegang poster itu terkejut, ditambah lagi di selebarannya juga ada penjelasan lebih lengkap yang berisi bahwa Hojeon telah melakukan pembakaran dalam insiden pembakaran Huaishan di Provinsi Jiangsu, membinasakan bangsawan di Sangzhou, Provinsi Jiangsu dan menyebabkan bunuh diri massal dari keluarga Heimen di provinsi yang sama. Deoksang menanyakan siapa yang mengarang tuduhan tidak berdasar dan tidak bisa dipercaya ini. Pria tua yang menggunakan penutup kepala menyampaikan bahwa inilah yang sedang ramai orang-orang perbincangkan di Hanam. Hojeon ikut menyambung mengatakan ini tentang membuat pembenaran. Klan Myeong mengirimkan pasukan tanpa keraguan. Jika mereka menggambarkan Hojeon sebagai penjahat dan sampah dunia, maka mereka bisa menghindari pengawasan dari seluruh dunia murim dan mengarahkan tekanannya pada Hojeon. Hojeon mengalihkan pandangan dan memanggil Shinmu yang merupakan pemimpin Squad Blue Operation. Shinmu pun menjawab panggilan itu. Hojeon meminta pada Shinmu agar memilih 10 orang yang tangkas dari Squad Blue Operation dan mempersiapkan anggota sisanya untuk pergi dalam 2 hari. Shinmu menangkupkan tangan dengan maksud menerima perintah itu. Mendengar perintah yang Hojeon keluarkan membuat Deoksang bingung dan menanyakan apa yang akan Hojeon lakukan. Deoksang ingin memastikan bahwa Hojeon tidak akan mengambil tindakan yang konyol. Namun ternyata Hojeon sangatlah nekat mengatakan, karena sudah jadi seperti ini, jadi ia harus bertemu dengan patriark klan Myeong. Jawaban itu sangat mengejutkan Deoksang. Ia mendekat ke arah Hojeon dengan maksud untuk menahannya dan meminta agar tidak pergi. Karena jelas-jelas ini adalah sebuah jebakan. Apakah Hojeon berencana untuk mengkonfrontasi klan Myeong? Hojeon mengatakan untuk menunggu itu, Deoksang harus mengumpulkan bukti yang banyak soal korupsi yang dilakukan patriark klan Myeong dan kirimkan pada Mo Yonggun. Deoksang mengatakan, bukankah Hojeon menginginkan sebuah bukti dari klan Myeong? Seharusnya Hojeon tidak harus pergi sampai majelis yang dibentuk oleh klan Moyong terlaksana. Sebelum kata-katanya selesai, Hojeon menyela apakah Deoksang hanya akan mempercayai Mo Yonggun. Setelah mengucapkan itu, perlahan Hojeon berlalu pergi yang membuat Deoksang meminta untuk menunggunya. Terlihat Deoksang sangat kesal hingga tubuhnya gemetar karena Hojeon selalu memberikan penjelasan yang ambigu. Bahkan pembaca pun perlu pemahaman yang ekstra untuk dapat mengerti maksudnya. Sekali lagi Deoksang menunjukkan kekesalannya sampai-sampai dalam gumamnya memaki kalau Hojeon adalah bajingan sialan. Hojeon terus berjalan dengan sedikit menoleh ke arah Deoksang yang tinggal seorang diri. Dalam gumamnya Hojeon mengatakan, meskipun ia berkata seperti sebelumnya, ini mungkin terlalu cepat untuk menuju klan Myeong. Kiai biru mulai keluar di kakinya meneruskan. Tortoise Kiai sudah naik 2 tahap menjadi 80% selesai. Breathing teknik Hyunmu membersihkan hampir semua kotoran di dalam tubuhnya dan White Tiger telah diisi oleh natural Kiai. Berkat hal ini, aliran Kiai dari White Tiger yang sebelumnya seperti aliran air sudah melebar seperti sungai. Hojeon terus melangkah dengan Kiai biru yang kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa bahwa saat ini adalah dirinya yang terkuat yang pernah ia alami sejak regresinya. Namun menurutnya, sejenak pikirannya terhenti karena melihat kehadiran orang lain di depannya.
Kemudian ia melanjutkan gumamnya. Namun jika ada 3 orang ahli yang berlevel sama dengan Myung Jisan, apakah ia mampu mengatasi mereka? Dan orang yang datang kali ini berjumlah 3 orang menggunakan kiai yang sama dengan kiai Myung Jisan. Hojion bisa merasakan kiai yang dipancarkan 3 orang itu begitu kuat dan membuatnya mengeratkan gigi sebagai bentuk keraguannya sambil mengatakan, "Bukankah ini sangat menantang?" Di benak Hojion terus memikirkan kemampuannya. 2 teknik yang belum ia kuasai adalah Vermilion Bird dan Azure Dragon. Andai saja ia bisa membangkitkan salah satu dari teknik itu. Berpindah tempat di kediaman klan Myong, terlihat Myong Wosan sedang berjalan menuju ruang patriark klan Myong. Sebelum masuk, ia memanggil Myong Jion dan memberitahukan bahwa ini adalah dirinya yang merupakan administratur klan. Tapi sayang, tidak ada jawaban dari Myong Jion. Tampak pintu ruangan tidak tertutup rapat dan dari celah pintu itu memancar energi kuning keemasan. Merasa tidak mendapatkan respon, Myong Wosan memutuskan untuk membuka pintunya dan seketika ia sangat terkejut karena melihat energi keemasan yang memancar ke segala arah. Seolah itu seperti kobaran api yang bergejolak di mana-mana. Sekali lagi, ini mengejutkan Myong Wosan ketika melihat energi itu berasal dari tubuh Myong Jion. Dalam gumamnya, ia tidak bisa mempercayai akan hal ini. Apakah mungkin Myong Jion mencapai penguasaan dengan begitu cepat? Salah satu rahasia leluhur klan Myong yang merupakan teknik Phonic Divine Technique. Teknik ini terlihat sangat luar biasa, memancarkan energi yang sangat kuat seperti nyala api yang membara mengisi seluruh ruangan. Setelah beberapa saat, Myung Cheon akhirnya tersadar dengan kehadiran Myung Wosan dan menyapanya. Ia juga meminta pendapat pada Myung Wosan dengan tekniknya yang sekarang. Bukankah ini bahkan sepertinya bisa membuat surga berlutut? Myung Wosan membenarkannya, namun ia tidak memberikan komentar apapun dengan teknik yang baru saja Myung Cheon kuasai sebab ada sesuatu yang ingin ia sampaikan dan ia pun memohon izin sebentar. Lagi-lagi Myung Cheon tidak memberikan respon, ia malah mengangkat kedua tangan dan merentangkannya. Itu membuat Myung Wosan seolah waspada dan penuh tanya apa yang ingin dilakukan Myung Cheon. Ditambah lagi, Myung Cheon memancarkan energi itu ke arahnya, membuatnya menjadi semakin hati-hati. Namun berikutnya, ternyata Myung Cheon mengurungkan energinya dan terlihat tubuhnya mengeluarkan asap layaknya seperti api yang baru saja dipadamkan. Begitu juga dengan hembusan nafasnya. Di saat berikutnya, Myung Cheon mengenakan pakaiannya sambil mengatakan, ia tahu prioritas utama adalah untuk menghancurkan klan Green Mountain Yon. Tapi ngomong-ngomong, ada apa Myung Wosan menemuinya? Myung Wosan memberikan sebuah golongan surat dan Myung Cheon pun menerimanya. Di saat Myung Cheon sedang membaca surat itu, Myung Wosan menyampaikan bahwa patriark dari klan Moyong sudah menggunakan haknya untuk menyelenggarakan majelis. Aliansi Murim sementara juga akan segera dibentuk. Setelah mendengar dan membaca isi surat itu, Myung Cheon tertawa mengatakan, akhirnya Mo Yong-gun membuat pergerakan. Karena ia telah menggambarkan Hojeon sebagai seorang penjahat, Mo Yong-gun berniat untuk mempublikasikan berita ini dan menghancurkan klan Yeon dengan tangannya sendiri. Myung Wosan mengatakan bahwa ia juga mengerti akan hal ini. Myung Cheon menanyakan apa yang terjadi pada bajingan Yeon Hojeon itu. Myung Wosan menjawab, seperti yang direncanakan, ia telah mengirimkan Blue Hal sebagai umpan. Dan saat ini, Haki, Hee, dan Hyeon yang merupakan 3 bersaudara itu sedang bersama dengan 300 unit White Dragon. Sudah siap untuk menangkap dan membawa Hojeon.
pria botak bernama Myung Haki, pria yang menggunakan ikat kepala bernama Myung Hyun, dan pria menggunakan baju kuning bernama Myung Hee. Melihat kedatangan mereka bertiga dengan membawa pasukan besar, Shinmu mulai khawatir mengatakan pada Hojion bahwa mereka adalah para master yang tangguh dan tiga di antara mereka adalah. Sebelum kata-katanya selesai, Hojion menyela mengatakan bahwa mereka benar-benar kuat. Dalam hal seni bela diri saja, mereka jelas-jelas berada beberapa level di atas Hojion. Tiba-tiba Hojion menghentikan langkahnya dan tercengang karena ia merasakan sesuatu yang familiar. Shinmu yang melihat wajah tuannya seketika berubah mencoba memanggil namun tidak mendapatkan respon karena perhatian Hojion hanya terpusatkan pada musuh. Hojion bergumam, ia jelas-jelas sudah pernah merasakan aura ini sebelumnya, tapi kapan tepatnya? Setelah sejenak, mata Hojion melebar karena ia mengingat bahwa tiga bersaudara ini adalah orang yang membinasakan keluarganya dan menghancurkan klannya. Haki adalah orang yang membinasakan ayahnya, Hyun adalah orang yang membinasakan adiknya, dan Hee adalah yang menghancurkan klannya. Ingatan itu masih terpampang jelas di kepala Hojion dan membuat kesabarannya tidak tertahankan lagi. Dari kakinya, perlahan kiai biru yang sangat kuat dan seolah bercahaya mulai keluar yang kemudian memancar ke segala arah, membuat tanah di mana tempatnya berpijak juga menjadi hancur berkeping-keping. Bahkan Shinmu sendiri juga kesulitan untuk menahan energinya dan membuatnya bingung teknik macam apa yang digunakan tuannya karena ia belum pernah menemui di saat sebelumnya. Sekali lagi, kemarahan Hojion tidak terbendungkan lagi. Ia menggenggam kapaknya dengan sangat kuat hingga gemetar. Di benaknya berkata, pernahkah ada saat di mana ia melupakan kejadian itu walaupun hanya sesaat? Momen bertemu dengan musuh-musuh yang membantai klannya. Apakah ini rasa takut atau rasa senang? Kini Kiai Biru menyelimuti seluruh tubuhnya dengan tatapan mata yang menajam seolah bercahaya. Ini menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat berikutnya, Hojion melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat batu-batu berhamburan, bahkan tanah di setiap pijakannya menjadi retak. Di saat sudah mendekat, Hojion melompat dan mengayunkan kapaknya sejadi-jadinya. Namun ekspresi Myung Haki tidak ada kekhawatiran sama sekali meskipun Hojion sudah berada di depan siap menghujamnya. Hojion mulai melancarkan serangan dengan menebaskan kapaknya sambil mengatakan bahwa ia merindukan mereka semua sebagai dendam di masa lalu. Berpindah di kediaman klan Green Mountain Yeon. Terlihat di atas meja kerja Myung Yeon ada sebuah surat yang telah selesai ia tulis. Di hadapannya ada seorang pria tua. Sepertinya pria ini adalah pria yang sama dengan pria sebelumnya yang mengantar poster pada Deoksang dan Hojion. Pria tua menyampaikan bahwa klan Moyong telah menggunakan hak-hak konvensional mereka. Myung Yeon juga telah menerima undangannya. Apakah Myung Yeon akan menghadirinya? Perlahan Myung Yeon bangkit dari duduknya, mengatakan tidak, ia tidak akan pergi. Jawaban itu mengejutkan pria tua. Myung Yeon kemudian memberikan golongan surat dan meneruskan kata-katanya. Daripada menghadiri itu, tolong kirimkan ini ke klan Myung secepatnya. Pria tua menanyakan, apa ini dan untuk siapa? Myung Yeon mengatakan ini adalah surat untuk patriark klan Myung, berisi sebuah tuduhan terhadap organisasi yang bersembunyi di provinsi Jiangsu yang mencoba untuk mengambil alih tempat tinggal mereka, tempat tinggal pria tua dan Myung Yeon. Teguran atas rencana jahat yang menyudutkan putra tertuanya yang tidak lain adalah Hojion. Dan juga jika Hojion dalam bahaya, maka ini adalah peringatan bahwa mereka akan menerima ganjarannya.
Pria tua dengan terbata-bata mengkhawatirkannya, mengatakan, jika Myonghyun melakukan itu, maka pedang dari klan Myong akan diarahkan padanya. Myonghyun menimpali, itulah kenapa ia mengirimkan pesan ini. Pria tua menyarankan pada Myonghyun agar lebih baik menunggu konvensi yang akan diadakan oleh klan Moyong terlebih dahulu. Sebelum kata-kata pria tua selesai, Myonghyun menyela mengatakan, bahkan sekarang putranya sedang bertarung dengan klan Myong hanya seorang diri. Orang yang tidak bisa melindungi nyawa anaknya sendiri, apakah pantas disebut sebagai orang tua? Jadi kirimkan saja surat itu secepatnya pada klan Myo. Pria tua membungkuk dan menerima perintah itu. Sekarang Myonghyun tinggal seorang diri. Ia melipat tangan memandang ke arah luar mengatakan, Ho Jion, tunggulah sebentar lagi. Kembali di keberadaan Ho Jion yang sedang bertarung menghadapi tiga bersaudara. Terlihat tebasan kapaknya mampu ditahan oleh Myong Haki dengan menggunakan pergelangan tangan dan itu membuat mata Ho Jion melebar karenanya. Jika dilihat dari dekat, kapak Ho Jion membentur sarung tangan Myong Haki yang dilapisi dengan kiai keemasan. Di saat sedang bertarung, sempat-sempatnya Myong Haki mengalihkan pandangan pada kedua rekannya sambil menyampaikan, ada sedikit goresan di tangan yang ia tutupi dengan energinya. Apakah Hee dan Hyun pernah melihat sesuatu seperti ini? Kini ia benar-benar meremehkan Ho Jion. Saat saling berhadapan, terlihat begitu jelas perbedaan tubuh Myong Haki dengan tubuh Ho Jion yang tingginya hanya sepadan dengan pundaknya. Merasa tebasan kapaknya tidak memberikan efek apa-apa, Ho Jion penuh tanya apakah serangannya meleset. Di sisi lain, Myong Hee yang berada di belakang meminta Myong Haki agar memberinya kesempatan untuk bertarung. Sedangkan Myong Hyun mengatakan alasan kenapa hanya mengalami luka gores itu karena Myong Haki sudah mendapatkan sebuah terobosan besar dalam spiritual turtle divine teknik. Dan untuk Myong Hee tidak akan mungkin mendapatkan kesempatan karena Myong Haki saja sudah cukup untuk mengatasi Ho Jion. Dengan penuh tawa, Myong Haki menimpali. Jika rekannya juga berlatih dengan tekun, maka kata-katanya terhenti karena kapak Ho Jion mendarat pada tubuhnya. Kemudian Ho Jion mengepal tangan kirinya dengan maksud melepaskan serangan lanjutan. Namun itu tidak berhasil karena Myong Haki mampu menghindarinya. Di benak Ho Jion berpikir, jika ia tidak bisa memotongnya, maka ia akan menghancurkannya. Sekarang Ho Jion menebaskan kapaknya tiada henti. Itu adalah teknik Beast Slaying X-Strike. Namun seberapa banyak tebasan yang ia lancarkan, sebanyak itu pula seolah tidak berarti dan tidak memberikan efek apa-apa pada Myong Haki. Shinmo yang menyaksikan pertarungan itu tidak bisa tinggal diam. Ia berlari bersama bawahannya dan meminta untuk melindungi tuan muda mereka. Ho Jion terus melepaskan serangan dengan membabi buta. Serangan yang ia lepaskan sejak awal sangatlah kuat, namun itu tidak berarti sama sekali pada tubuh Myong Haki. Sedangkan Shinmo saja yang berada di sekitarnya sudah sangat kewalahan merasakan pancaran energi yang Ho Jion keluarkan. Jangankan untuk membantu, mendekat saja Shinmo dan anak buahnya tidak bisa. Shinmo seakan tidak bisa mempercayai pertempuran yang terjadi dan mengatakan pertarungan macam apa ini. Setelah regresi, ini adalah pertama kalinya Ho Jion melakukan serangan yang bertubi-tubi tanpa ampun. Sekali lagi ia melompat mengayunkan kapaknya, namun lagi-lagi itu gagal karena Myong Haki mulai melakukan perlawanan yang mengejutkan hanya dengan menggunakan jari tangan untuk menahan kapak Ho Jion. Tidak hanya itu, ia juga memberikan serangan balasan dengan melepaskan tendangan dan berhasil mendarat di pundak Ho Jion yang membuatnya termundur beberapa langkah ke belakang. Terlihat Ho Jion berjongkok setelah mendapatkan serangan itu sambil menancapkan kapaknya.
Sedangkan Myung Haki menangkupkan tangan sebagai bentuk rasa hormat dan mengatakan bahwa Hojeon telah menyambutnya dengan sangat hangat. Kiai keemasan mulai keluar dari tubuhnya disertai dengan senyuman penuh ambisi mengatakan, "Baiklah, bersenang-senangnya sudah selesai. Sekarang adalah waktunya untuk menangkap Hojeon." Hojeon bangkit berdiri dengan kiai yang masih menyelimuti tubuh bergumam. Ternyata itu benar adalah orang yang membinasakan keluarganya. Dari energi yang dipancarkan dan temperamen yang tidak menyenangkan namun familiar. Kemarahan Hojeon semakin melonjak, bahkan pada kapaknya muncul energi merah seakan seperti api yang membara siap untuk melahap apapun yang berada di dekatnya. Myung Haki melipat tangan, mengatakan, "Hidup benar-benar sulit. Bagaimana bisa Hojeon membinasakan orang biasa sesuka hati, lalu menyebut diri sebagai pengikut Faith of the Light, orang yang mengikuti kesopanan dan kebenaran?" Meskipun Hojeon mengenakan topeng Faith of the Light atau orang yang berada di jalur cahaya, namun yang dilakukan Hojeon adalah sebaliknya, melakukan kejahatan. Benar-benar tindakan yang pengecut. Untuk seseorang yang membinasakan para penduduk tanpa peduli soal darah atau keluarga seperti Hojeon, tampak jelas tercium sesuatu yang menjijikan. Hojeon menimpali, apakah Myung Haki sudah yakin dengan perkataannya bahwa Hojeon adalah seorang pengecut dan menjijikan? Ucapan Myung Haki semakin memancing kemarahan Hojeon. Ia menggenggam tangan dengan erat hingga gemetar sambil berkata dalam gumamnya, "Sekarang Myung Haki berbicara omong kosong." Yang kesekian kalinya Hojeon menunjukkan kemarahannya. Ia mengeratkan gigi dengan tatapan yang bercahaya seolah tanpa kesadaran dan tidak terkendali lagi. Sedangkan Myung Haki terus mengoceh mengatakan, "Kak Myung Jisan, bagaimana bisa kakak kalah dari anak semacam ini?" Di saat yang bersamaan, tebasan kapak Hojeon hampir mendarat pada lehernya. Melihat itu, Myung Hee memanggil Myung Haki dengan maksud memperingatkannya. Namun sepertinya tanpa diberikan peringatan pun Myung Haki telah menyadarinya. Sebab sebelum kapak Hojeon menyentuhnya, ia dengan cepat mencoba melakukan serangan balik yang membuat Hojeon menjauh beberapa langkah ke belakang. Terlihat Myung Haki mulai menunjukkan kekesalannya dan memaki, "Dasar bajingan." Hojeon bahkan tidak memberi mereka waktu untuk meratapi kematian kakak mereka. Hojeon menimpali, "Hentikan omong kosong itu." Ia sudah tidak bisa lagi menahannya. Ia akan merobek tenggorokan Myung Haki yang sangat berisik dan memberikannya pada keluarganya sebagai penghormatan. Berpindah di keberadaan Lee Kyung yang di saat sebelumnya berusaha mengejar Hojeon namun tidak berhasil berjumpa. Ia hanya menemukan jejaknya yang tidak lain adalah mayat kelompok Blue House yang telah Hojeon binasakan. Lee Kyung memandang ke depan dan berkata dalam gumamnya, "Apakah Hojeon pergi ke sana?" Arah itu adalah ke kediaman klan Myo. Lee Kyung kembali menggunakan Diamond Immovable Body Technique dengan maksud mengejar kepergian Hojeon. Di benaknya berpikir, apakah Hojeon punya masalah dengan klan Myo? Kenapa? Apa alasannya? Terlihat Deoksang juga sedang berlari menggunakan kecepatan yang sangat tinggi dan setelah beberapa saat ia bertemu dengan Lee Kyung dan menyapanya. Kehadiran Deoksang mengejutkan Lee Kyung dan memutuskan untuk menghentikan langkahnya. Deoksang memperkenalkan dirinya dan menanyakan, "Bukankah Lee Kyung dari Shaolin?" Sejenak Lee Kyung hanya terdiam dan bergumam, bagaimana bisa Deoksang bisa dengan mudah mengejar Immovable Body teknik miliknya. Setelah beberapa saat mereka berpindah di sebuah tempat makan. Sambil menikmati minum, Deoksang mengatakan, "Sepertinya Lee Kyung sedang mengejar tuan muda Hojeon." Apa yang sedang Lee Kyung coba untuk lakukan? Lee Kyung membenarkannya, ia ingin membawa Hojeon. Saat ini, tuan muda Hojeon adalah penyebab dari hujan cairan merah di Hanam.
Shaolin tidak akan tinggal diam melihat para penduduk dibinasakan begitu saja. Dengan sedikit tawa, Deoksang memberikan aplaus mengatakan itu sangat hebat. Respon Deoksang mengejutkan Li Qiong dan membuatnya bingung penuh tanya. Deoksang mengatakan, sekarang apa yang sedang terjadi di Hanam yang sepertinya berada di bawah pengawasan Shaolin? Apakah Li Qiong benar-benar tahu masalah sebenarnya? Li Qiong hanya bisa tertegun ketika mendapat pertanyaan itu. Deoksang meneruskan, kenapa Tuan Muda Hojion datang ke Hanam dan mengamuk seperti singa hilang akal? Deoksang bertanya, apakah Li Qiong tahu alasan yang sebenarnya? Lagi-lagi Li Qiong hanya terdiam sambil mengingat rekam jejak berupa mayat yang ia temukan. Namun ia masih tidak mampu menjawab pertanyaannya. Sambil menuangkan minum, Deoksang mengatakan, Li Qiong tidak tahu apapun. Namun tidak perlu khawatir karena Deoksang akan memberitahunya. Kembali di keberadaan Hojion yang terus bertarung melawan Myung Haki. Keduanya saling berganti dan bertukar serangan, namun belum ada memberikan efek yang cukup berarti satu sama lain. Terlihat Myung Haki mengangkat kedua lengannya yang dibubuhi dengan energi keemasan. Kemudian ia menggamparkannya ke tanah dengan sangat kuat. Alhasil energi itu memancar ke arah Hojion dan mengelilingi tubuhnya. Tampak Hojion mulai mengeratkan gigi akibat energi itu. Ditambah lagi Myung Haki tiba-tiba mendekat melancarkan serangan lanjutan yang membuatnya sangat terkejut. Namun refleks Hojion tidaklah main-main. Sebelum serangan itu menghujam, ia menggunakan kapaknya untuk menahan dan kemudian mendaratkan kedua kaki di pundak Myung Haki dengan maksud untuk mendorongnya. Tapi sangat disayangkan, itu tidak berhasil karena Myung Haki memperkuat tubuhnya menggunakan Ki-Ai. Tendangan yang dilepaskan Hojion tidak berarti apa-apa, seakan ia menendang sebuah dinding yang terbuat dari baja, tidak bergerak sama sekali. Justru Hojionlah yang terpental dan termundur beberapa langkah ke belakang. Namun tidak berhenti sampai di situ, keduanya terus melepaskan pukulan dan saling beradu kekuatan. Setelah sejenak Hojion kembali mengeratkan gigi, ia mulai kewalahan dengan serangan-serangan yang dilepaskan oleh Myung Haki. Melihat keadaan Hojion yang seperti sekarang, Myung Haki mulai mengeluarkan senyuman mengejek. Tampak Hojion terjongkok dan bertumpu dengan kapaknya sambil berpikir, apakah yang dilakukan Myung Haki mengalir dari darah pengalaman. Myung Haki tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan sekejap, tiba-tiba ia berada di samping Hojion siap untuk menghujam dan mengatakan, apakah Hojion pikir tinjunya yang dibungkus dengan teknik Spirit Phantom akan terasa lembut? Menyadari itu, Hojion langsung bangkit dan menebaskan kapaknya dengan teknik yang berbeda. Tebasan dari bawah ke atas dan kali ini Hojion menggunakan teknik Baihu Martial Domination. Melihat teknik yang digunakan Hojion membuat Myung Haki mengeluarkan kata ejekan dan menyilangkan kedua tangan yang diselimuti dengan Ki-Ai keemasan. Teknik ini bernama Hwang Yung Guigap. Merasa serangan sebelumnya tidak mempan, Hojion menggunakan teknik yang berbeda. Tiger King 9 Thunder Strike itu adalah 9 tebasan yang melesat ke arah Myung Haki. Anak buah Shinmo yang berada tidak jauh dari pertempuran itu tampak kewalahan merasakan penyebaran energi dari keduanya. Shinmo sendiri yang merupakan pemimpin skuad Blue Operation hanya bisa tertegun. Ia menilai bahwa yang terjadi adalah benturan kekuatan dengan kekuatan dan terlihat seimbang. Seketika pandangan Shinmo berpindah pada Myung Hee dan Myung Hyun. Ia meneruskan gumamnya. Musuh Hojion tidak hanya seorang diri. Jika dua orang itu bergabung, ada kemungkinan besar Tuan Muda Hojion akan kalah. Shinmo tentu tidak menginginkan hal itu terjadi dan berencana untuk membantu tuan mudanya dengan teknik Dragon Embrace Divine yang merupakan pemberian dari Patria Klan Green Mountain Yeon. Shinmo akan menghancurkan segalanya atau setidaknya ia bisa membawa salah satu dari mereka bertiga ke akhirat.
Di sisi lain, Myung-hee mengatakan, bukankah Hojeon menakjubkan bisa menahan Kak Myung Haki seperti itu? Sedangkan Myung-hyun hanya terdiam untuk sejenak dan kemudian mengatakan bahwa ini adalah hal yang aneh. Seni bela diri bocah kurang ajar itu bukankah terasa familiar? Mendengar itu, Myung-hee sedikit terkejut dan menanyakan maksudnya. Myung-hyun meneruskan, seni bela diri Hojeon rasanya seperti mirip dengan yang dilakukan oleh administrator umum klan mereka. Terlihat Myung-wosan sedang menyaksikan latihan anak buahnya dan salah satu dari mereka mendapatkan tamparan yang cukup keras dan membuatnya terlempar jauh ke belakang. Itu karena mereka saling memperdebatkan teknik unggulan dari klan mereka yang tidak lain adalah klan Myung. Pria yang menamparnya memaki agar jangan pernah berani mengatakan bahwa teknik Kilin Divine lebih tinggi daripada teknik Phonic Divine, karena menurutnya justru sebaliknya, teknik Kilin Divine itu lebih rendah. Pria yang mendapatkan tamparan tidak bisa menerima akan hal itu. Ia berjongkok dan mengeluarkan kiai pada lengan kirinya. Namun seketika pria yang menggunakan jakar sudah berada di dekatnya siap untuk menghujam sambil mengatakan, jika itu adalah puncak dari teknik divine maka cobalah untuk menahan serangannya kali ini. Sebelum menghujam, Myung Wosan datang menengahi mereka dan menangkis serangan dari si pria dengan teknik Clean Blood Claw. Mendapati itu, pria yang menggunakan jakar menunjukkan kekesalan pada wajahnya karena Myung Wosan telah ikut campur. Di sisi lain, pria remaja yang berada di sekitar dengan wajah gembira mengatakan, seperti yang diharapkan, administrator umum juga menggunakan teknik Kilin Divine. Tapi teknik pertama dari Patria Klan Myung adalah Phonic Divine Technique. Mendengar itu, rekannya tidak sependapat dan mencengkram bajunya sambil memaki. Apakah ia menganggap rendah dan menyepelekan teknik baru? Pria yang mendapatkan cengkeraman menimpali, teknik Tortoise Divine adalah yang terkuat dari semuanya. Kembali pada Myung Wosan, ia mulai berbicara mengatakan pada pria yang menggunakan jakar yang diberi julukan 50 Dead Sword. Myung Wosan tahu kalau ia kesal, tapi teknik Divine bukanlah sesuatu yang harus digunakan seperti itu pada saat latihan dan itu berlaku untuk semuanya. Pria menggunakan jakar seolah menyetujui penjelasan itu dan mengatakan kalau lain kali ia akan berhati-hati. Namun pada kenyataannya setelah berbalik badan, wajahnya dipenuhi kekesalan karena merasa tidak terima dengan teguran itu. Sedangkan pria sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Myung Wosan karena telah menengahinya sambil menatap ke arah pria yang telah menamparnya. Kembali di pertarungan, Myung-hee memanggil Myung Haki agar segera menyelesaikan pertarungannya atau ia yang akan membinasakannya. Jika matahari sampai terbenam belum selesai, maka ia dan Hyun akan bergabung untuk bertarung. Myung Haki menoleh dengan wajah yang kesal. Ia merasa tidak terima akan hal itu dan mengembalikan pandangan pada Hojeon sambil mengatakan, "Hei nak, seperti yang Hojeon dengar, ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini." Hojeon tidak merespon akan hal itu, namun di benaknya berpikir bahwa ia sudah berusaha memblokir energi yang menyerang tubuhnya dengan energi internalnya. Menurut perkiraan, ia hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan yang tersisa dan akan bertaruh pada serangan berikutnya. Hojeon kembali memasang kuda-kuda dan telah memutuskan untuk mengeluarkan semua energinya pada serangan berikutnya. Ia mengejek Myung Haki dengan maksud untuk memancing kemarahannya agar mengeluarkan semua kekuatannya dengan mengatakan apa yang Myung Haki lakukan selama ini sampai-sampai tidak bisa menyelesaikan pertarungannya. Ternyata pancingan Hojeon berhasil. Myung Haki menimpali bahwa Hojeon berisik. Kemudian ia mengalirkan energi yang membubuhi seluruh tubuhnya.
Bahkan matanya seakan menyala seperti bola api. Dengan wajah penuh ambisi, ia ingin menunjukkan pada Hojeon bagaimana kekuatan sebenarnya dari teknik Spirit Pento. Kali ini semuanya benar-benar dipenuhi dengan teknik. Saat melangkah pun ia menggunakan teknik Goose-like step. Begitu juga dengan Hojeon, ia tidak mau kalah dan menggunakan teknik Immovable Monstrous Pillar. Saat keduanya berjalan, seperti menggunakan kemampuan yang sama dengan meninggalkan bayangan, seolah mereka mempunyai beberapa raga. Tatapan keduanya saling menajam ketika menyaksikannya dan di benak mereka penuh tanya karena tidak bisa mempercayai akan hal ini. Di saat berikutnya, Myung Haki mengayunkan tangan sekuat-kuatnya dengan teknik Spirit Phantom Fist. Sedangkan Hojeon menggunakan teknik Triple Ghost Wall yang kemudian membentur di udara dengan sangat kuat dan dahsyat sebelum pada akhirnya saling terpental ke belakang. Hojeon masih tercengang dengan teknik yang Myung Haki tunjukkan. Sebaliknya, begitu juga dengan Myung Haki. Di benaknya berpikir, kenapa teknik Hojeon sama menyeramkannya dengan teknik yang ia gunakan. Kiai biru terus berhembus menyelimuti tubuh Hojeon sambil mencibir. Teknik macam apa yang sudah Myung Haki pelajari? Apakah teknik tortoise palsu? Berpindah pada ingatan Hojeon saat bertarung melawan Myung Onji. Hojeon merasa kalau seni bela diri yang digunakan Myung Haki sama dengan Myung Onji. Seni bela diri yang disebut dengan teknik Spirit Turtle Divine. Kenapa dulu saat bertarung dengan Myung Onji, Hojeon tidak menyadarinya? Hojeon menilai bahwa yang berbeda dengan teknik yang ia miliki hanyalah warnanya, namun pada hakikatnya mirip dengan Black Tortoise. Hojeon juga teringat ketika berbincang bersama Ah Hyon di saat pertemuan pewaris klan yang mana Ah Hyon membahas tentang hal yang sama. Pada saat itu, Hojeon meminta Ah Hyon untuk berbagi informasi tentang Four Direction Martial Emperor. Ah Hyon pun tidak keberatan dan memberitahukan sesuai yang ia ketahui bahwa Four Direction harus mempelajari 4 seni bela diri yang berbeda yang bisa memaksimalkan serangan, pertahanan, dan penghindaran. Dan dia adalah warrior legendaris yang menaklukkan bencana Kultus Blood 300 tahun yang lalu. Dan juga ada sesuatu yang ayah Ah Hyon katakan padanya. Tiba-tiba Zakzu langsung mengambil alih pembicaraan dengan mengatakan bahwa klan Myung didirikan setelah bencana Kultus Blood. Dikatakan bahwa para leluhur klan Myung membantu Four Direction Martial Emperor mengusir Kultus Blood. Ah Hyon mengatakan ia baru saja mau menjawab itu. Zakzu menimpali bagaimana bisa Ah Hyon menjawab sesuatu yang tidak diketahui. Begitulah gambarannya ketika dua bersaudara bersama sering melakukan hal usil. Setelah menerima penjelasan itu, Hojeon berpikir, mungkin saja Four Direction Martial Emperor mewariskan teknik Four Guardian Gods. Jika benar begitu, ada dua kemungkinan. Para leluhur dari klan Myung entah diwariskan atau mencuri seni bela diri dari Four Direction Martial Emperor. Berpikir seperti ini secara alami menjelaskan keberadaan dari seni bela diri yang tidak diketahui ini di depan mata Hojeon. Kembali di pertarungan, Myung Haki penuh tanya tentang tortoise palsu yang dimaksud Hojeon. Ia tidak tahu omong kosong apa yang Hojeon bicarakan. Jelas saja Myung Haki tidak mengerti maksud dari Hojeon karena di klan Myung disebut sebagai turtle, sedangkan di klan Grand Mountain Hyon menggunakan penyebutan tortoise. Terlihat Myung Haki memusatkan energi pada lengan kanannya sambil memaki bahwa ia akan membinasakan Hojeon dan membuatnya meminta maaf pada para leluhur klan Myung untuk sesaat. Ia bingung dengan seni bela diri yang tidak berdasar yang disebut Hojeon, sedangkan seni bela dirinya adalah teknik yang mendalam dan kono.
Perlahan ia melangkah dengan maksud untuk menyerang dan lagi-lagi meninggalkan bayangan di belakangnya. Sejenak Hojeon masih berdiam diri untuk menyaksikannya sebelum pada akhirnya ia melepaskan kapaknya dan menilai bahwa seni bela diri Immovable Pillar Stand bukanlah teknik yang terburu-buru seperti yang dilakukan Myung Haki. Kemudian Hojeon melakukan gerakan dengan maksud mengeluarkan salah satu tekniknya untuk meladeni serangan yang dilancarkan Myung Haki dan ia pun menahan tinjunya. Terlihat pukulan yang dihunuskan Myung Haki tidaklah main-main, namun teknik Hojeon juga tidak kalah kuat, membuat Myung Haki menarik lengannya karena merasakan sakit akibat energi Hojeon. Ini adalah teknik True Martial Emperor Heavy Wall. Merasa serangan Myung Haki tidak mempan, Hojeon mulai jumawa dan menawarkan apakah Myung Haki ingin mencobanya lagi. Apakah hanya itu kekuatan teknik divine leluhur dari Myung Haki? Lebih baik teknik itu tetap terkubur selamanya di bawah tanah. Ucapan Hojeon semakin memancing kemarahan Myung Haki. Ia mengeratkan gigi dan tampak urat-urat keluar dari wajahnya sambil memaki bahwa Hojeon memang bocah bajingan. Berikutnya ia mengepal kedua tangan dan berteriak sekeras-kerasnya untuk mengumpulkan seluruh energi yang ia miliki. Itu seakan seperti api yang menyala menyelimuti tubuhnya. Di sisi lain, kedua rekannya yang menyaksikan itu mencoba untuk menahan dan memperingatkan agar Myung Haki tidak mengeluarkan teknik itu karena sangat berbahaya. Mereka meminta agar Myung Haki tidak membinasakan Hojeon sebab mereka harus membawanya dalam keadaan hidup. Namun sayang peringatan itu tidak didengarkan karena Myung Haki sudah dalam kemarahan yang tidak terkendalikan lagi. Teknik yang ia gunakan kali ini adalah 18 Consecutive Phase of the Spirit Turtle yang mengeluarkan seekor bayangan kura-kura besar yang terbentuk dari energi keemasan. Sedangkan Hojeon juga melakukan hal yang sama, namun tekniknya bernama Black Tortoise yang kemudian saling mereka lesatkan. Lagi-lagi mereka saling beradu kekuatan, namun kali ini efeknya sangat luar biasa yang membuat percikan ledakan di mana-mana. Hojeon mengatakan Black Tortoise adalah dewa pelindung utara yang menguasai air dan musim dingin. Dewa air dari tahun ke-60 dari siklus Sexagenary. Pada awalnya, anak-anak sungai mengalir ke arus utama dan itulah hukum dari air. Kekuatan dari garis agunan yang tersebar secara alami akan menyatu kembali ke sumber utamanya. Akibat dari tinju yang dihunuskan Myung Haki berkali-kali, pada akhirnya ia berhasil menembus pertahanan Hojeon. Sebuah senyuman muncul di wajahnya dan bergumam bahwa pertahanan Hojeon telah hancur. Namun sangat disayangkan, senyuman itu tidak bertahan lama dan kembali berubah ketika Hojeon mengatakan bahwa akan mengambil nyawanya. Dari mata Hojeon terpancar sebuah cahaya dan menemukan celah untuk menepis tinju dari Myung Haki yang membuatnya terkejut. Ia bingung penuh tanya bagaimana bisa Hojeon menahan pukulannya, kapan ia jadi selemah ini. Kini ia benar-benar kehilangan kekuatannya, bahkan di saat Hojeon mencengkram kepalanya, ia tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Hojeon mengatakan, segala sesuatu yang menjadi milik Myung Haki sebagai Grandmaster akan ia ambil semuanya. Dari kepala Myung Haki terlihat kiai miliknya perlahan keluar dan berpindah pada lengan Hojeon. Merasakan itu, Myung Haki bergumam, apakah kiai dari Spirit Turtle miliknya terserap? Ia tentu tidak menginginkan hal itu terjadi. Seni bela diri yang sudah dipelajari begitu lama tidak mungkin ia biarkan hilang begitu saja. Ia tidak bisa menerima hal itu dan mencoba melakukan perlawanan dengan maksud melepaskan diri dari Hojeon. Namun sangat disayangkan, ia tidak bisa menarik tubuhnya. Ini seolah melekat layaknya sebuah magnet. Setelah beberapa saat, mata Myung Haki berubah menjadi putih, pertanda ia mulai hilang kesadaran.
Tubuhnya perlahan juga mulai merosot, layaknya sebuah pohon yang kekeringan. Myung-hee yang menyaksikan itu masih berdiam diri karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada rekannya. Ia hanya memanggil dan menanyakan apa yang sedang Kak Myung-haki lakukan. Tidak berselang lama, Myung-haki mulai lumpuh berjongkok dan ini mengejutkan kedua rekannya dan membuat mereka mulai khawatir. Di saat berikutnya, Myung-haki terjungkal dan terbaring di tanah dengan penampakan tubuh yang sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat itu, Myung-hee dan Myung-hyun sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai. Bagaimana bisa Hojeon mempunyai seni bela diri Essence Absorption yang merupakan teknik menyerap vitalitas atau kiai milik orang lain? Setelah itu, Hojeon kembali memungut kapaknya dan meletakkan di pundak sambil mengatakan, akhirnya ia sudah mengirim satu dari mereka ke akhirat. Di sisi lain, Myung-hee dan Myung-hyun yang telah melihat rekannya terbaring tidak berdaya atas tindakan Hojeon tidak bisa menerimanya. Mereka mulai menunjukkan kemarahannya dengan mengeluarkan kiai yang sama dan segera melesat. Terlihat Myung-hyun memusatkan energi pada kedua lengannya, begitu juga dengan Myung-hee. Namun ia juga membawa sebilah pedang yang siap untuk ditebaskan. Sedangkan Hojeon masih berdiam diri dan malah menawarkan dengan berkata, sekarang kemarilah dendam pahit dari kehidupan sebelumnya. Cerita berlanjut di malam hari. Saat ini Myung Cheon beranjak dari kediaman mereka untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta kuda. Ia bertanya pada salah seorang bawahannya yang sedang menunggangi kuda, apakah sudah mempersiapkan semuanya? Si pria menjawab, semuanya sudah beres. Ia telah menyiapkan 50 handblood horse dan 50 pengguna pedang. Selain itu juga ada 300 prajurit dragon yang siap untuk dikerahkan. Sebelum beranjak jauh, tiba-tiba Myung Wosan datang memanggil mereka. Ia menemui Myung Cheon dan menyampaikan bahwa patriark klan Moyong akan segera mengadakan pertemuan besar. Sebaiknya Myung Cheon menunggu sedikit lebih lama lagi. Sebelum selesai berbicara, Myung Cheon menyela mengatakan, bukankah Myung Wosan juga sudah membaca surat peringatan sialan dari Patriark Yeon sore tadi? Klan Grand Mountain Yeon akan segera menjadi musuh publik dunia seni bela diri. Atau dengan kata lain, mereka akan menjadi sasaran hukuman. Mengingat isi surat itu membuat kemarahan Myung Cheon kembali bergejolak. Kiai keemasan bagai api yang membara muncul menyelimuti tubuhnya. Bahkan matanya juga menyala mengatakan bahwa ialah orang pertama yang akan menghukum Patriark Yeon dengan tangannya sendiri. Apa yang telah disampaikan Myung Wosan tidak mengurungkan niat Myung Cheon untuk pergi. Ia terus melanjutkan perjalanan bersama beberapa bawahannya. Pria yang mengawalnya bergumam, kepala dari keluarga terhebat dunia, Myung Cheon akan menghukum Yeon Hojeon dari keluarga klan Grand Mountain Yeon. Berpindah pada pertarungan Myung-hee dan Myung-hyun yang berniat untuk melakukan pembalasan atas tindakan yang dilakukan Hojeon pada rekan mereka yang tidak lain adalah Myung-haki. Terlihat Myung-hee dan Hojeon saling berhadapan beradu serangan satu sama lain. Melihat serangan yang dilepaskan oleh Myung-hee membuat Hojeon terkejut tentang teknik Vermilion Bird. Hojeon terdiam tanpa menyadari adanya serangan tambahan dari Myung-hyun. Tapi untungnya ia memiliki refleks yang cukup bagus, masih bisa menahannya meskipun sedikit kewalahan karena tidak dalam keadaan siaga. Melihat kesempatan itu, Myung-hee tidak ingin menyia-nyiakannya. Ia dengan segera melompat untuk menyerang Hojeon dari arah titik buta. Namun sekali lagi, refleks Hojeon tidaklah main-main. Ia menghela nafas dan pada saat yang bersamaan, angin kembali berhembus sebelum pada akhirnya memutar tubuhnya. Energi bertiup kencang membuat Myung-hyun kesulitan untuk menahan tubuhnya hingga ia mengeratkan giginya. Untuk meladeni itu, ia mengeluarkan jurus Phoenix Flame Hand dengan menyodorkan salah satu lengannya ke depan yang diselimuti dengan api.
Namun sayang serangan itu dapat dipatahkan oleh Hojion menggunakan teknik Northern Sky 12 Walls. Alhasil, api yang ia kerahkan perlahan meredup sebelum pada akhirnya menjadi padam. Myung Hyun memperhatikan lengannya yang perlahan membeku dengan penuh tanya, kenapa menjadi dingin? Tidak berhenti sampai di situ, Hojion melepaskan serangan lanjutan menggunakan teknik Tiger King 9 Thunderclap Stance yang membuat Myung Hyun mengerang kesakitan. Menyaksikan yang terjadi, Myung Hee tentu tidak berdiam diri. Ia tidak akan membiarkan Hojion semena-mena memberikan serangan pada rekannya. Ia melesat menyodorkan pedangnya ke depan dengan maksud menghujam Hojion. Namun lagi-lagi itu masih bisa dihindari. Kini Myung Hyun merasa kesal memaki kalau Hojion adalah monster. Di sisi lain, Myung Hee menghampirinya, menanyakan keadaannya, apakah baik-baik saja. Myung Hyun tidak menjawab, ia meminta rekannya untuk melihat ke depan ke arah Myung Haki yang telah terbaring tidak berdaya. Ia mengatakan, bukankah Myung Hee melihat keadaan kakak mereka yang kiainya sudah diserap sepenuhnya? Mendapati itu, Myung Hee hanya terdiam tanpa kata, sebab ia sendiri juga tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada kakak mereka. Myung Hyun menyimpulkan bahwa Hojion pasti sudah mempelajari demonic art. Ia sangat yakin tanpa keraguan sedikit pun akan hal itu. Mendengar itu, lagi-lagi Myung Hee hanya memberikan respon bingung. Sedangkan Hojion mengeluarkan senyuman mengejek dan mempertanyakan teknik yang mereka maksud. Kemudian ia mengatakan kalau teknik demonic art itu mungkin hanya dibuat-buat oleh orang-orang klan Myeong. Mendengar ucapan itu, Myung Hee dan Myung Hyun semakin geram. Hojion mengingat pertarungan sebelumnya di saat melawan Myung Haki. Ia mengatakan, tanpa pemahaman yang tepat tentang Forgotten Martial Art, mereka hanya akan menempelkannya pada tubuh dan itu pun bahkan belum setengah matang. Lagi-lagi Myung Hee semakin marah, matanya melotot dan tidak bisa menerima sehingga menyangkalnya. Ia meminta Hojion untuk membuka mata, melihat teknik yang telah berhasil mereka bangkitkan. Hojion menanyakan, untuk menguasai teknik itu, bukankah masa hidup mereka dipotong setengahnya? Mereka perlahan-lahan hanya akan menghancurkan diri sendiri, dasar tukang imitasi. Sekali lagi, ucapan Hojion membuat kemarahan mereka tidak tertahankan lagi. Kiai api kembali membara menyelimuti tubuh sambil memaki bahwa Hojion memang berubah. Sebelum mereka melesat untuk menyerang, sebuah energi biru memancar ke arah mereka yang tidak lain adalah milik Hojion. Perlahan energi itu meredupkan api yang membuat mereka menjadi bingung penuh tanya. Mereka tertegun seakan berada dalam sebuah ilusi sebelum pada akhirnya mendapatkan serangan berkecepatan tinggi tanpa kasat mata. Alhasil tubuh mereka terbelah dan binasa. Di saat berikutnya, Hojion menancapkan kapaknya di tanah. Itu membuat para bawahan tiga bersaudara mulai ketakutan. Namun Hojion tidak bernafsu untuk bertarung sebab mereka bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Hojion meminta mereka untuk memanggil kepala keluarga dari klan Myeong yang tidak lain adalah Myeong Jeon. Hari berganti, pagi telah tiba. Terlihat terik matahari cukup cerah dibersamai dengan kibaran bendera klan Grand Mountain Yeon. Sambil memegang sebiji apel, Yang Seom mengatakan pada Shinmu kalau hari ini akhirnya tiba, hari pertemuan besar. Di depan mereka ada sebuah pasukan besar yang mendekat kemari. Itu adalah Hojion bersama rombongan. Yang Seom menyampaikan, bukankah itu adalah tuan muda mereka, Great Lord Hojion? Ketika dilihat, tampak para rombongan sangat terintimidasi oleh kekuatan dari tuan muda. Squad Blood Dragon bahkan tidak perlu turun tangan. Shinmo melipat tangan mengatakan, seluruh dunia seni bela diri sedang memperhatikan dengan seksama.
Jika Scott Blood Dragon terlibat dalam perkelahian melawan klan lain, maka itu tidak bisa lagi disebut dengan duel, melainkan sebuah perang. Apakah itu yang Hyom inginkan? Hyom tidak membenarkannya. Shinmu meneruskan, tugas dari Squad Blood Dragon adalah untuk melindungi Tuan Muda. Itulah tugas utamanya. Hyom membungkuk dengan maksud menerima perintah itu sambil mengatakan kalau lain kali akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan tidak bertindak gegabah. Shinmu mulai merenungi ucapan Hyom sebelumnya. Dalam gumamnya, ia membenarkan kalau Tuan Muda Hojeon memang benar kuat, cukup tangguh untuk menahan 300 orang pasukan terlatih. Terlebih lagi, Hojeon tahu dan mampu menerobos kelemahan musuh. Shinmu penuh tanya, bagaimana mungkin Tuan Muda mereka bisa melakukan hal semacam itu? Tapi tiba-tiba gumam Shinmu terhenti karena mendengar suara seseorang yang minta dilepaskan, sebab dirinya bukanlah pengemis. Itu tidak lain adalah Deoksang. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya sekedar pengemis. Apakah Hyom tidak mengenalinya? Tapi jika benar begitu, menurutnya adalah hal yang wajar, karena hari ini memang sangat kotor. Shinmu yang mengetahui itu adalah Deoksang memanggilnya. Namun Deoksang hanya menghiraukannya, karena di saat yang bersamaan Hojeon datang menghampirinya dengan wajah ceria. Deoksang mengatakan ada hal mengerikan yang ingin ia sampaikan. Hojeon menyela dengan sedikit bercanda. Jadi Deoksang datang setelah semuanya selesai. Kenapa Deoksang tidak pergi ke pertemuan besarnya? Mendapati Hojeon yang sering bercanda membuat Deoksang merasa jengkel. Ia mengatakan kalau bukan itu masalahnya. Hojeon menanyakan, lalu apa? Apakah Deoksang akhirnya kehilangan skuad Draksen? Dengan berat hati, Deoksang menyampaikan bahwa ayah Hojeon telah menjatuhkan. Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba ucapan Deoksang terhenti karena mereka mendengar langkah kaki kuda yang berlari, dan itu adalah skuad White Dragon yang sebelumnya bersama Hojeon. Melihat itu, Hojeon menjadi bingung penuh tanya, kenapa pasukannya mundur. Sedangkan Deoksang meneruskan kata-kata sebelumnya bahwa patriark klan Grand Mountainion sudah menjatuhkan bom. Mendengar itu mengejutkan Hojeon dan membuat matanya melebar. Ia menanyakan apa maksudnya. Dengan sedikit takut, Deoksang mengatakan kalau ayah Hojeon telah mengirimkan surat ancaman pada patriark klan Myo. Hojeon menanyakan kenapa ayahnya melakukan itu. Deoksang menjawab, bukankah seharusnya Hojeon tahu itu tidak lain adalah untuk melindunginya. Seketika wajah Hojeon berubah, ia merasa terharu dengan tindakan yang diambil ayahnya. Namun ia juga bingung apa yang terjadi di sini. Deklarasi perang dari ayahnya dan kemunduran tiba-tiba dari pasukan White Dragon. Setelah sejenak berpikir, mata Hojeon kembali melebar mengatakan kalau mereka tidak perlu berlama-lama di sini. Sebab klan Myo pasti langsung menuju perkemahan utama setelah menerima surat itu dan akan langsung menyerang klan Grand Mountainion. Hojeon teringat kehidupan sebelumnya saat dimana ia dilindungi oleh ayahnya. Mengingat itu membuat kemarahannya tidak tertahankan lagi. Ia tidak akan membiarkan hal ini terulang kembali untuk yang kedua kalinya. Dengan segera ia bergegas pergi menunggangi sebuah kuda sambil bergumam bahwa kali ini adalah gilirannya untuk melindungi sang ayah. Sedangkan yang Siom, Deoksang, dan Shinmu juga ikut melesat mengiringi kecepatan kuda untuk membersamai tuan muda mereka. Berpindah di tempat pertemuan besar, Moyonggun mengatakan, meski ini adalah panggilan rapat yang mendadak, ia berterima kasih pada semua pemimpin fraksi yang sudah mau datang. Karena situasi yang mendesak, ia akan langsung pada intinya. Terlihat patriark dari klan Namgung juga menghadiri pertemuan besar ini. Ia tidak hanya seorang diri, namun juga ada beberapa patriark dari klan lain yang ikut berhadir.
Mo Yong-gun mengatakan, demi masa depan murim ortodoks, maka pada rapat hari ini ia ingin mengumumkan salah satu klan yang akan menjadi musuh publik murim. Mendengar penyampaian itu, suasana menjadi hening. Mereka bingung juga penasaran klan mana yang dimaksud. Di benak Nam Gung In penuh tanya, siapa musuh publik yang dimaksud? Apakah klan Myeong dari 9 provinsi yang menyebabkan masalah ini? Ataukah klan Green Mountain Yeon? Ia penasaran apa yang sedang Mo Yong-gun pikirkan. Mo Yong-gun tidak langsung menyebutkan nama klannya. Sejenak ia menikmati minumnya dengan wajah penuh pemikiran. Di sisi lain, Gonggong Daisu yang merupakan kepala biksu Shaolin memberikan hormat padanya, mengatakan bahwa pembicaraan yang dibicarakan patriark klan Moyong cukup serius. Daiso yakin Mo Yong-gun memahami ucapannya dengan baik. Itu artinya bahwa klan yang dimaksud akan disingkirkan sepenuhnya dari murim ortodoks. Pada dasarnya, itu adalah sebuah hukuman untuk memusnahkan seseorang atau kelompok yang dianggap sebagai musuh publik. Mo Yong-gun menjawab, ia mengetahui akan hal itu. Salah seorang pria tua bernama Yeong Jinin yang merupakan patriark sekte Wodang memegang janggut menanyakan, klan mana yang melakukan kejahatan sampai harus dianggap sebagai musuh murim? Nam Gung In mengatakan, bukankah baru-baru ini telah terjadi keributan di Henan? Paing Mogang yang merupakan pemimpin klan Paing dari Hebei menanyakan, apakah maksudnya adalah Henan yang menjadi lokasi Shaolin dan klan Myeong? Nam Gung In mengatakan, sepertinya Paing Mogang ketinggalan berita sehingga belum mendengarnya bahwa tuan muda dari klan Grand Mountain Yeon telah membuat keributan besar di Henan. Terlihat Nam Gung In membawakan berita itu dengan sebuah senyuman. Tentu saja karena ia memiliki dendam pada Ho Jion yang telah melukai putrinya di saat sebelumnya. Mendengar penyampaian itu, semua orang terdiam untuk sejenak. Begitu juga dengan Mo Yong-gun sebelum pada akhirnya ia menyambung menyampaikan. Bukan hanya itu saja, juga ada rumor kalau Ho Jion diduga melakukan banyak kejahatan di provinsi Jiangsu. Yeong Jinin menanyakan apakah musuh publik murim yang dimaksud Nam Gung In adalah tuan muda dari klan Grand Mountain Yeon. Nam Gung In menjawab tidak sepenuhnya, tapi bukankah kalau ada asap pasti ada api? Kepala keluarga klan Jegal bernama Jigal Monho yang sedari tadi hanya berdiam mulai berbicara mengatakan, dikatakan Nam Gung In mampu menebak kedalaman air, tapi tidak untuk pemikiran seseorang. Bukankah itu hanyalah sekadar rumor? Seketika wajah Nam Gung In berubah kesal karena Jigal Monho tidak berpihak padanya. Ia penasaran kenapa Jigal Monho menganggap perbuatan Ho Jion hanyalah sekadar rumor. Jigal Monho menjawab, semua tuduhan kejahatan yang diarahkan kepada tuan muda Ho Jion itu semua adalah kasus yang belum terselesaikan. Bukankah aneh kalau semua tuduhan tiba-tiba diarahkan pada tuan muda klan Yeon? Sedangkan kasusnya masih berlangsung tanpa terselesaikan selama bertahun-tahun. Apakah patriark yang lain tidak merasa aneh? Jigal Monho juga menyampaikan bahwa tuan muda klan Yeon pernah menyelamatkan putrinya dari serangan kelompok murim unorthodox. Kalau Ho Jion benar-benar seorang kriminal, tidak mungkin ia melakukan hal itu. Ini pasti hanyalah rumor untuk menjatuhkan reputasi tuan muda klan Yeon. Lagi-lagi Nam Gung In menyela mengatakan bahwa mereka belum mengetahui rumor ini benar atau tidak. Ia meminta pada Jigal Monho agar sebaiknya melindungi putrinya dengan benar. Bukankah jika tersebar rumor tentang kedekatan putrinya dengan kriminal Ho Jion akan mempengaruhi prospek pernikahannya? Di kesempatan kali ini, Nam Gung In benar-benar ingin menjatuhkan Ho Jion. Jigal Monho meminta pada Nam Gung In agar tidak mengkhawatirkannya karena putrinya sangat pandai dalam menilai seseorang. Ia mulai kesal dengan Nam Gung In yang malah mengaitkan tentang pernikahan putrinya.
Setelah saling menyampaikan pendapat, suasana menjadi hening untuk sejenak sebelum pada akhirnya Moyonggun mengatakan, target yang ingin ia jadikan sebagai musuh pabrik bukan satu individu yang melakukan kejahatan, melainkan organisasi besar. Kelompok yang membuat banyak orang menghilang dari pasar dan diam-diam menjadi pemimpin dari kelompok asasin Cheong Rangwi. Keluarga yang mengubur 800 pekerja tanpa jejak sama sekali. Klan yang ingin menghancurkan seluruh murim ortodoks. Pelaku itu adalah keluarga Myong dari 9 provinsi. Berpindah di keberadaan klan Myong yang sedang melakukan perjalanan. Terlihat para bawahannya menggunakan obor sebagai penerangan, sedangkan Myong Chion berada di dalam kereta kuda. Ia menstabilkan energinya sebelum pada akhirnya membuka mata bergumam. Deathwatch miliknya sudah menguasai 4 Divine Martial. Pertama adalah Divine Martial Turtle Spirit. Kedua adalah Divine Martial Kilin. Ketiga adalah Divine Martial Responding Dragon. Dan keempat adalah Divine Martial Phoenix. Ia mengangkat lengan diselimuti dengan kiai api yang membara, meneruskan. Yang sangat luar biasa adalah bahwa dirinya lebih kuat dari semua Deathwatch. Ia sangat bangga atas pencapaiannya dan tidak yakin jika ada ranah yang lebih tinggi dari kemampuannya saat ini. Ia merasakan kiai dari teknik Divine Martial Phoenix terus berkembang. Dengan kekuatan yang sekarang, ia yakin bisa menghancurkan klan Green Mountain Yon, Jegal, dan Paing. Ia pastikan dapat meratakan 9 sekte besar, 1 klan, dan 6 keluarga besar. Setelah mengucapkan itu, Myung Cheon tertawa terbahak-bahak karena sebentar lagi impiannya akan terwujud. Berpindah pada Ho Jion yang sedang berada di perjalanan dengan membawa kapak besarnya. Ia menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi untuk bisa sampai ke tujuan dengan waktu yang cepat. Terlihat di wajahnya dipenuhi pikiran dan rasa khawatir akan ayahnya. Ia bersama Deoksang dan Shinmu beserta 2 bawahannya. Deoksang menyampaikan pada Ho Jion bahwa kepala keluarga Myong telah melewati gerbang selatan di hari kemarin. Para pengemis melihatnya bergerak bersama pasukannya. Ho Jion mengatakan Myung Cheon ingin menutup mulut. Mereka akan langsung mengarah ke tempat ayah Ho Jion dan berniat membantai mereka sebelum kejahatannya diketahui aliansi murim. Deoksang memaki kalau yang dilakukan Myung Cheon benar-benar bajingan tidak berakal. Ho Jion bergumam, Myung Cheon pasti sangat ingin menggunakan 4 divine palsu yang dimilikinya. Ho Jion bisa menebaknya dengan mudah dan merasa mampu untuk meladeninya. Karena itu ia menghentikan gumamnya dan menyampaikan pada Deoksang bahwa yang menjadi masalah hanyalah waktu. Entah bagaimana, apakah mereka bisa mengejar ketertinggalan perjalanan 1 hari. Tiba-tiba Ho Jion mempercepat lari kudanya. Yang sebelumnya berdampingan dengan Deoksang, kini ia mendahulunya. Melihat itu, Deoksang bingung. Ho Jion sedikit melirik meminta Deoksang untuk mengikutinya dari belakang bersama pasukan Shinmu. Sedangkan ia akan berusaha memperlambat kepala keluarga Myong. Ucapan itu mengejutkan Deoksang. Ia sedikit ragu dan melontarkan pertanyaan memaki. Apakah Ho Jion sudah hilang akal ingin menghadapinya seorang diri? Dengan jarak yang semakin jauh, Ho Jion menjawab tidak. Sedangkan Deoksang mengangkat salah satu lengannya dengan maksud meminta Ho Jion untuk tidak mendahului mereka, melainkan bersama-sama. Namun Ho Jion menghiraukannya karena merasa harus bergegas untuk mengejar Myung Cheon. Ia menunggangi kuda dengan kecepatan penuh sebelum pada akhirnya melompat menggunakan kemampuannya. Ia mendarat menumpukan kaki dengan sangat kuat dan melesat menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Dari wajahnya terlihat perasaan geram dan tidak sabar untuk bertemu dengan Myung Cheon yang merupakan pengguna divine palsu dan musuh dari kehidupan masa lalu.
Sekali lagi, Hojian menambah laju geraknya. Ia melesat bagaikan pesawat tempur yang hanya menyisakan bekas angin dan asap untuk mengejar ketertinggalan perjalanannya. Berpindah tempat di perbatasan Provinsi Jiangsu, kediaman klan Grand Mountain berada. Terlihat rombongan klan Myeong telah tiba di tempat ini. Setelah mereka memasuki perbatasan, tatapan pria yang merupakan pemimpin pasukan menajam. Ia merasakan ada sesuatu sehingga meminta pada bawahannya untuk berhenti. Dan tiba-tiba tepat di depan mereka ada sebuah senjata yang berputar di udara sedang melesat. Membuat mereka bingung penuh tanya, apa itu? Mereka hanya tertegun melihatnya. Setelah senjata mendekat baru menyadari kalau itu adalah sebuah kapak. Alhasil beberapa dari mereka tidak sempat menghindar dan harus merasakan tebasannya. Sumber kapak itu tidak lain adalah dari Hojion. Ia bergumam seperti yang diharapkan dari Beggars Union. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para pengemis mengetahui semua jalan pintas di dataran tengah. Berkat itu, Hojion bisa tiba tepat waktu. Inilah alasan kenapa sebelumnya Hojion mengatakan pada Deoksang bahwa ia pergi tidak seorang diri, karena ada para pengemis yang membantu mengarahkan jalan pintas padanya. Bahkan Deoksang sendiri tidak memikirkan akan hal ini. Hojion menangkupkan tinjunya menanyakan di mana Myung Jion. Mendengar itu, pemimpin pasukan yang bernama Myung Jiok memaki. Berani sekali Hojion menyebut nama tuan mereka yang merupakan patriark terbaik di dunia secara sembarangan. Ia menanyakan siapa Hojion. Tiba-tiba ia mulai tersadar dengan deskripsi pria yang mempunyai kapak besar dan berpakaian putih. Di sisi lain, Hojion melesat dengan kecepatan tinggi karena tidak ingin berbasa-basi terlalu lama dan enggan untuk memberikan ruang pada mereka. Setelah mengetahui itu adalah Hojion, Myungjuk merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin tiga bersaudara Myung Haki, Myung Hyun, dan Myung Hee yang merupakan rekannya bisa kalah dengan mudah. Melihat Hojion yang kembali melesat ke arah mereka, Myung Jok meminta pada bawahannya untuk segera menjauh. Sedangkan ia mengencangkan tali kuda untuk menghindarinya dengan sedikit bingung terhadap yang dilakukan Hojion. Yang dilakukan Hojion bukanlah sebuah serangan, melainkan sambutan hangat pada mereka sekaligus untuk mengambil kapaknya. Ia menancapkan kapaknya di tanah sambil mengatakan, apakah mereka pikir bisa lewat dengan mudah? Orang-orang dengan nama Myung tidak akan bisa melangkah satu kaki pun di wilayah klan Yeon. Kini tatapan Hojion menajam dan bercahaya disertai aura yang sangat kuat menyelimuti tubuh. Di sisi lain, salah satu bawahan Myungjiok mulai melakukan pergerakan kaki dengan maksud mengambil ancang-ancang. Di lengan kirinya juga terlihat sebuah energi yang telah dipersiapkan untuk menyerang. Ia bertanya pada pemimpinnya, apakah tidak masalah jika ia memenggal kepala bajingan Hojion itu. Myungjiok mempersilahkannya, ia tidak keberatan akan hal itu. Setelah mendapatkan izin, si pria dengan segera berjongkok, menancapkan cakarnya di tanah sebelum pada akhirnya melesat dengan kecepatan tinggi dibersamai dengan energi keemasan. Ini adalah teknik Killing Cloud Step yang telah ia pelajari sebelumnya saat bersama dengan Myung Wosan. Melihat pergerakan itu, Hojion sedikit bingung apakah klan Myung memiliki teknik divine lain. Meskipun Hojion tidak mengenalinya, namun ia tidak gentar sedikit pun. Ia menegakkan kapaknya ke atas sebelum pada akhirnya menebaskannya. Alhasil si pria terdiam membisu karena Hojion berhasil mendaratkan serangan yang membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Hojion mengatakan, jika mereka melakukan modifikasi, setidaknya harus memiliki dasarnya terlebih dahulu. Jika itu adalah teknik kilin, maka itu benar-benar berantakan, sangat jauh dari kata sempurna.
Menyaksikan yang terjadi membuat mata Myeongjok terbelalak. Ia sangat terkejut ketika teknik kilin yang digunakan tidak berarti sama sekali. Ia tidak bisa mempercayai yang terjadi. Bawahannya yang cukup kuat bisa dibinasakan Hojeon hanya dengan satu serangan. Ini membuatnya mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba ia berteriak mengatakan 5T Death Sword yang dimaksudkan agar bawahannya menggunakan teknik divine yang dimiliki. Mereka pun melakukannya dengan gerakan dan energi yang bervariasi. Terlihat energi itu menyatu, menyeruak di udara dengan aura yang sangat kuat. Hojeon yang merasakan itu mengatakan, "Inikah kekuatan yang dihasilkan oleh para peniru?" Ia harus menyingkirkan kedua anak buah Myeongjok terlebih dahulu. Di sisi lain, Myeongjok menunjuk ke arah Hojeon meminta pada bawahannya untuk segera membinasakannya. Tiba-tiba Hojeon merasakan sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Itu adalah kakinya yang gemetar akibat berlari terlalu berlebihan. Namun baginya ini bukanlah masalah besar. Tatapannya menajam, dibubuhi dengan energi biru ketika menatap pada kereta kuda yang di dalamnya berisi Myeongjeon yang juga memancarkan kiai apinya. Hojeon menumpukan kaki dengan kuat dan melompat tinggi di udara. Menyaksikan itu, para bawahan Myeongjok tercengang dan bingung apa yang akan Hojeon lakukan. Di saat berikutnya, ia melesat dengan kecepatan tinggi yang hanya menyisakan bayangan putih kebiruan dan mendarat dengan keras sebelum akhirnya menebaskan kapaknya pada bawahan Myeongjeo. Hojeon bergumam, ia harus menyelesaikannya dengan cepat. Di sisi lain, terlihat kereta kuda yang ditumpangi Myeongjeon terus mengeluarkan api yang membara. Itu terjadi karena ia masih menstabilkan energinya. Sekujur tubuhnya juga dipenuhi tanda yang menjalar akibat dari teknik yang ia kuasai. Sedangkan Hojeon terus bertarung untuk menyingkirkan para bawahan Myeongjok yang menghalangi jalannya. Bahkan seekor kuda yang tidak bersalah juga terkena imbasnya. Hojeon melepaskan serangan tiada henti, bahkan tidak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk memberikan serangan balasan. Ia menebaskan kapaknya dengan membabi buta dan tidak ada dari mereka yang dapat menghindarinya. Melihat itu, Myeongjeok mulai panik. Ia memaki pada bawahannya. Apakah mereka semua sudah menggunakan teknik divine-nya dengan benar? Setelah menyaksikan yang terjadi, ia menyadari kalau Hojeon sangatlah tangguh. Ia menjadi gentar karena kekuatannya tidak sepadan dengan Hojeon. Untuk menghindari pertarungan langsung, ia memegang pundak bawahannya dan menariknya ke depan untuk menghadapi Hojeon menggunakan teknik spiritual Tortoise Armor. Namun dari gelagat bawahannya juga tidak cukup berani. Alhasil Hojeon menebasnya dan mendarat dengan sempurna. Melihat yang terjadi, wajah Myeongjok berubah murung. Ia penuh tanya, kenapa dengan teknik divine mereka? Apakah menjadi lemah? Teknik yang Hojeon gunakan saat ini adalah counter Dragon Palm, membuat para bawahan Myeongjeok tidak berdaya. Energi api yang mereka miliki dapat Hojeon padamkan begitu saja. Terlihat salah satu dari mereka yang terkena serangan ini hilang kesadaran dengan mata yang memutih dan menghembuskan asap layaknya sebuah api yang disiram dengan air. Hojeon menatap lengannya yang perlahan menyerap kiai musuh. Merasakan ini, ia menyimpulkan bahwa energi internalnya mulai stabil. Energi 4 dewa pelindung telah melahap esensi dari dewa palsu. Berpindah pada Myeongjeok, menghitung jumlah bawahannya yang terus berkurang satu persatu akibat serangan Hojeon. Ia tidak bisa tinggal diam dan memutuskan untuk menarik pedangnya. Kemudian ia mengacungkan ke depan menggunakan teknik Eagle Dragon Slashing Sword. Meskipun Myeongjeok berencana menyerang Hojeon secara diam-diam, namun itu percuma karena Hojeon memiliki refleks dan kesadaran yang sangat tinggi.
Ia menatap ke arah Myongjiok yang tinggal seorang diri, menjaga kereta kuda tuannya yang semakin membara. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa ia memberanikan diri untuk bertarung dan melesat menyerang. Setelah mendekat, ia menebaskan pedangnya sekuat tenaga. Namun sebaliknya, di saat yang bersamaan, Hojion menumpukan kaki, melompat tinggi di udara untuk melewatinya. Saat sedang di udara, pandangan Hojion tertuju pada kereta kuda yang kemudian melesat ke arahnya sambil mengatakan, sejak dari awal yang harus ia penggal adalah Myong Chion. Hojion mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh, bahkan saking kuatnya membuat gagang kapaknya menjadi lengkung. Tepat kapak itu berada di atas kereta kuda, membuat mata Myung-cheon terbuka menyala sebelum pada akhirnya terjadi sebuah ledakan hebat yang didominasi oleh energi api yang menyeruak membara.